الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عيدا كبيرا للمسلمين وأمرهم بالصلاة والنحر فيه لعلهم من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله الصالحين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل حال وحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita senantiasa berusaha memperteguh keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan segala kesempatan. Di antara indikator utama dari iman dan takwa kita adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini umat Islam seluruh dunia sedang melaksanakan salat Idul Adha dan melaksanakan yaitu ibadah kurban. Untuk itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak umat Islam yang merayakan Idul Adha ini dan banyak pula yang berkurban karena mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban sapi dan berkurban kambing. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kita harap-harapkan di yaumil kalaan nanti. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya Idul Adha dengan serangkaian kegiatan di dalamnya. Sejak waktu maghrib
malam Idul Adha, kaum muslimin tidak henti-hentinya sepanjang waktu mengagungkan Allah yang maha besar dengan mengumandangkan takbir hingga sesaat menjelang mendirikan salat Idul Adha. Untuk menghormati kemuliaan Idul Adha, kaum muslimin juga disunahkan bertakbir, yakni setiap habis salat waktu asar hari tasyrik tanggal 19 tanggal 13 Zulhijjah. Idul Adha memiliki dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu salat Idul Adha dan berkurban menyembelih hewan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jenis ibadah tersebut termasuk keutama ibadah dan seagung-agungnya korban, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengandung dimensi yang saling melengkapi, ibarat dua sisi dari sebuah mata. Pertama, salat Idul Adha mengandung dimensi vertikal, yakni hablu minallah, hubungan erat kita kuat dengan Allah. Kedua, menyembelih hewan kurban dan membagi-bagi daging kurban mengandung dimensi horizontal, yakni hablum minan nas, hubungan erat atau ikatan kuat dengan sesama manusia. Ini merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian sosial. Oleh karena itulah Idul Adha di Indonesia juga disebut sebagai Hari Raya Idul Kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha juga disebut sebagai hari raya besar, Idul Kabir, karena Idul Adha sebab pada hari ini kaum muslimin mengadakan perayaan akbar dan pesta besar dengan menu utama berupa daging korban yang diolah dan dihidangkan dengan bervariasi jenis masakan. Karena itu bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa disebut juga sasi besar, dengan mengambil momentum tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari raya besar. Ini merupakan bentuk kearifan lokal dari nenek moyang kita dalam mengapresiasi sebuah momentum besar dalam agama Islam. Di samping itu, Idul Adha juga disebut hari raya haji, yaitu lebaran haji. Hal itu dikarenakan pada 10 Zulhijjah orang-orang yang berhaji menyelesaikan semua proses ritual ibadah hajinya hingga akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. Setelah sebelumnya, yakni tanggal 9 Zulhijjah, mereka melakukan wukuf di Arafah yang merupakan puncak dari prosesi ritual ibadah haji. Tanggal 10 Zulhijjah juga merupakan waktu yang paling utama bagi jamaah haji untuk berkurban atau menyembelih hewan damnya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, perayaan Idul Adha dengan berkurban sebagaimana kegiatan utamanya pada hakikatnya yang dimaksud untuk memperingati ujian paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara ujian terberat bagi beliau adalah ketika Allah memerintahkan putra tersayangnya untuk dikorbankan. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dalam Al-Qur'an yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatanmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah.
Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggoda Nabi Ibrahim agar membatalkan niatnya untuk mengorbankan anaknya tersebut. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu seraya melepaskan tali pengikat kaki dan tangannya agar tidak muncul satu kesan dia berbaring karena dipaksa. Ismail meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Nabi Ibrahim memantapkan niat. Nabi Ismail pun sedang pasrah, bulat-bulat sebagaimana ayahnya telah bertawakal sepenuhnya. Sedetik menjelang pisau diayunkan, tiba Allah berfirman kepadanya agar untuk memperhentikan penyembelihannya sehingga digantikan dengan hewan kurban. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sebelum sembelihan yang sangat besar. Hasil dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah dan kehormatan dengan gelar Khairullah, yaitu kekasih Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Ibrahim menjadi nabi dan rasul yang agung dan mempunyai peran besar di dunia. Peristiwa dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi bernama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung banyak pelajaran dan pembelajaran. Sebab Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang baik, uswatul hasanah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surah Muhta'anah ayat 4. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Idul Adha dan kisah Nabi Ibrahim. Di antaranya, yang pertama, menumbuhkan kepedulian sosial dan memiliki rasa empati terhadap orang lain melalui ibadah kurban dalam rangka meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal sangat dermawan sepanjang hayatnya. Yang kedua, menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan dan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah, serta bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, menumbuhkan dan membudayakan kasih sayang terhadap keluarga dan keturunan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, yaitu berbagi sosial kepada orang-orang yang mustahik, kepada panti sosial, kepada panti jompo yang tidak mampu, yang selama ini untuk menjalani kehidupan jarang yaitu memakan daging kurban, yaitu daging biasa. Oleh sebab itu, marilah kita tutup dengan ibadah salat Idul Adha ini dengan beberapa makna yang tersebut saya sebutkan. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut kita jadikan suri tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Lebih dari itu, marilah perayaan Idul Adha ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperteguh persatuan umat Islam dan persaudaraan sesama muslim sedunia, khususnya di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Madukoro Damai dan Madukoro Residen tercinta ini. Semoga Allah
menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta menyelamatkan kita dari segala mara bahaya dan bara api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala hidayati wa ihsani, والشكر له على توفيقي وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله تعزيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى الله على من يعزم بكمال أخلاقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، بامتثال أوامره واجتناب ونواهيه. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم السرور والاشتراك. أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الفلك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا هو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق واجبة علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم، ولا ذكر الله أكبر.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.